dia nanti dipercepat. Cek. Perlu Mbak? Mbak, sudah masuk ini. Suara sudah dengar? Suara terdengar suara? Cek. Oh, dengar nggih. Tes. On? Ya. Baru 5. Mbak Siti, itu yang Kok iso masuk? Bentar ya. Kok gak bisa masuk? Bentar, Bu. Bu Yosi belum masuk ya? halo, itu si Mas Afadindi kok gak kenal aku. Jaringan mungkin nih. Oh, Mas Afadi lo kenal, Mas Ripal, Sapa Sindi, ngerti Pak Mintiarso. Sudah masuk Bu Yosi? Nggih. Oh, megah-megah Mbak nggih. Bu Yosi sudah masuk, Bu Yosi. Kok masuk loro Mbak Yosi ini? Bu Yosi sudah masuk nggih? Oh, itu masuk dua Mbak Yosi. Nggih. Itu masuk dua itu namanya. Sudah admin sih, admin. Kartunya hanya satu, piye caranya itu? Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Mboten napa-napa.
Nggih, Oh, mboten nggih. napa-napa, Pak. Enggak apa-apa nggih, Nggih. pun. Sampun masuk nggih. Sudah 11 orang. Bu Nurul sampun masuk. Nurul belum. Oke. Bu Silmi juga belum, Bu Silmi. Oke. Nanti Ini Mbak Mur sama Mbak Hidayah masih ngajar Oke, ini. Papa, enggak apa-apa, Pak. Seadanya aja. Ini sudah 15 orang. Mboten napa saged nyusul. Oke, nggih. Oke. Iki Mbak Murfiah sudah masuk nggih. Oke. Oke, nggih. Mau ana hubab, mana Mas Hubab Mas Iya, apa? Pak. Biar memperbanyak orang, Pak. Mas Hubab, Iya. Mas Hubab itu apa Mas Hubab? SD Sudan, Pak. Oke. Oke, nggih. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Enggak apa-apa, yo, enggak apa-apa nggih. Oke. Oke, saya Sampun, Bu Nurul sampun masuk. Monggo. Oke, Bu Nurul sampun masuk. Yang penting Bu Nurul ini. Sudah ya. Bu Nurul ora masuk, ora sida nek Bu Nurul gak masuk. Ayo, Bu. Bentar nggih. Tak pause dulu. Udah, Dek. Oke. Ini ambil Astagfirullah, iki mau wis bener. Oke, Bu Nurul siap dimulai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sarjono selaku Kepala Sekolah SDN 1 Pelawangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Diskriminasi Budaya Positif yang hadir pada pagi hari ini dan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Forum Diskriminasi Budaya Positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallu alaihi. yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti pada yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga adalah acara inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Langsung saja acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sarjono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat narasumber panjenenganipun Ibu Siti Duratul Haq, yang terhormat moderator Ibu Nurul Khalifah, yang terhormat semua peserta virtual pada kali ini, baik dari lingkungan SD Negeri 1 Pelawangan maupun yang ada di luar SD Negeri 1 Pelawangan. Pertama-tama kami panjatkan syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam virtual meeting lewat Zoom, kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Kedua kalinya salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu semuanya,
Ada beberapa yang perlu kami sampaikan pada bagian semuanya. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah sudi, sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan virtual dalam rangka diseminasi kegiatan positif oleh calon guru penggerak, yaitu penjalan Ibu Siti Dhuratul Haq SPD. Kedua kalinya kami selaku yang dituakan di SD Negeri 1 Pelawangan minta maaf banyak kepada panjenengan semuanya. Karena apa? Karena memang waktu kami pribadi memang sangat itu ini kemarin sudah atur beliaunya Ibu Siti, Pak John, saya pengen melakukan diseminasi setelah kegiatan perkemahan di lapangan desa Sumurkole. Saya kasih waktu, iya Mbak, tak kasih tahu. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu kami selalu ada kegiatan, baik kegiatan pribadi maupun kegiatan yang ada di Kecamatan Kragan. Itu saya mohon maaf begitu, karena sampai batas hari ini batas terakhir dan besok insya Allah sudah dikumpulkan. Untuk itu mohon maaf pada semuanya. Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan budaya positif, kami berharap sebagaimana kalau kita lihat budaya itu adalah suatu keyakinan, suatu norma atau adat istiadat yang telah terbiasa di lingkungan atau sekelompok masyarakat tertentu. Tapi dengan adanya budaya positif yang ada di SD, ini kami berharap budaya positif ini nanti akan berfokus, akan berfokus atau berkenaan dengan siswa utamanya, sehingga nanti dampak-dampak positif yang ada di SD Negeri 1 Pelawangan itu akan lebih baik daripada waktu sebelumnya. Nanti Bapak Ibu peserta virtual hari ini nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Insya Allah akan dijawab beliaunya Ibu Siti Dhuratul Haq. Apa itu budaya positif? Apa itu manfaat budaya positif bagi siswa, bagi guru, bagi lingkungan sekolah, dan umumnya pada tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, ini panjenengan semuanya adalah guru-guru yang sangat kami banggakan, karena termasuk peserta-peserta ini adalah guru-guru muda, guru-guru pengganti guru-guru yang tua seperti kami, yang untuk menuju pendidikan yang lebih baik kaitannya dengan ilmu teknologi. Ini kami memang agak-agak sangat kurang. Untuk itu kami juga nanti tetap berembuk, tetap minta saran pada panjenengan semuanya yang muda-muda berkaitan dengan ilmu teknologi TIK-nya, Bapak Ibu semuanya, itu nanti mohon tolong Bu Siti jenengan sampaikan sepenuhnya apa itu budaya positif dan lain sebagainya, dan nanti saya pribadi tidak bisa menunggu panjenengan selama virtual karena saya pribadi nanti juga ada undangan. Sebetulnya kami kemarin sudah matur ke Bu Siti, insya Allah bisa Bu, ada waktu senggang di tanggal 27 Agustus 2024. Tetapi memang nyun sewu, undangan juga mendadak hari ini. Nanti jam 10 itu ada verifikasi bagi calon, bagi kepala sudah calon, sudah dapat SK, bagi guru kepala sekolah baru maupun guru kepala sekolah yang mutasi yang dilaksanakan di
Aula Korwil di Bedik Kecamatan Kragan. Dan kami selaku K3 juga dapat undangan dari beliaunya, termasuk nanti pada saat sertijab. Untuk itu nanti mohon tetap dilanjut, mudah-mudahan dalam kegiatan ini walau melalui virtual ya, tetap semangat dan mudah-mudahan sukses mulai dari awal sampai dengan akhir, dan pada akhirnya nanti bermanfaat bagi anak-anak kita khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, tidak terlalu banyak, insya Allah nanti hanya 1 jam akan disampaikan oleh Gusti, waktunya juga sangat luas. Untuk itu kami kembalikan ke moderator, kita tutup dengan akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan acara yang ketiga adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti yang akan diserahkan kepada calon guru penggerak. Kepada Bu Siti Duratul Haq, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul sebagai moderatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu kembali. Kalau kemarin dalam acara luring, sekarang saya berusaha untuk mengumpulkan semuanya lewat daring karena situasi yang mendesak sekali ya, bagi saya mendesak sekali untuk mempertemukan kita semua dalam satu forum. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara forum diseminasi pemahaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang keduanya, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kita pada hari ini semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan materi yang sekiranya bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini bukan buatan saya sendiri. Nah, saya mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak. Jadi saya bukan membuat atas dasar diri saya sendiri. Jadi ini adalah termasuk tugas dari pendidikan guru penggerak saya. Baik, kita mulai ya untuk mempercepat waktunya. Saya sematkan dulu materinya, apakah bisa ditampilkan atau tidak. Oke. Ripun Bapak Ibu, apakah sudah dapat melihat materi yang akan saya sampaikan? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Nah, pada kali ini saya akan membahas atau memberikan pemahaman saya kepada teman-teman saya, apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak baru modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif. Saya mendapatkan tugas ini untuk memenuhi tugas, yaitu upload aksi nyatanya. Jadi saya harus memberikan nantinya akan mengupload ya rekaman saya kalau saya sudah memberikan pemahaman saya kepada teman-teman semuanya. Jadi, baik, kalian teman-teman sudah tahu bahwa nama saya Siti Duratul Haq, yaitu calon guru penggerak angkatan 11.
Nah, modul ini tentang diseminasi pemahaman positif. Untuk eh, untuk kelancaran forum kali ini kita buat kesepakatan nggih. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sepakat jika saat dalam forum ini kita bisa saling menghormati, menjadi pendengar yang baik, ya? Apakah Bapak Ibu sepakat? Terus jika nantinya Bapak Ibu mau sepakat, nih. Jika Bapak Ibu nantinya akan berbicara atau bertanya, silakan raise hand, ya, raise hand. Bisa membuka mikrofonnya. Selanjutnya, selama forum untuk menutup mikrofonnya, ya, kecuali jika ingin Bapak Ibu berbicara. Iku mawon nggih. Nggak usah. Kita langsung saja ya Bu ya. Bapak Ibu, saya akan membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Itu budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Nanti di dalam budaya positif itu selama forum ini, nah konsep inti budaya positif itu nanti terdiri atas beberapa bagian. Nanti kita bahas, yaitu 1, paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, keempat, keyakinan sekolah atau kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, keenam, posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, bahasan yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru atau pembelajaran tadi sesuai inti dari budaya positif yaitu paradigma belajar. Jadi pertama paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka yang saat ini mungkin sebagian sekolah sudah melaksanakan. Kemarin saya mendapat informasi teman saya bahwa sekolahnya masih menggunakan K13. Alhamdulillah sekolah kita sudah seluruhnya menggunakan kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maaf nanti ada yang berusaha nanti. Kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, di dalam kurikulum merdeka belajar, kurikulum merdeka ada 6 dimensi pelajar Pancasila, yaitu pertama kita sudah tahu bahwa dimensinya yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila itu sebenarnya adalah apa? Pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itu yang
yang sejauh ini saya ketahui. Maaf, lanjut. Sebentar ya, ada yang mau. Oke. Selanjutnya adalah kompetensi yang kedua. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah sebentar ya. Sebentar. Ada yang mau. Oke, saya izinkan dulu. Bentar, saya admin sebentar ya. Ada yang mau masuk. Oke, sudah masuk. Disiplin positif sekarang yang kedua adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogoan, hadiah ataupun penghargaan. Berarti disiplin positif itu berasal dari sisi internal dari seorang siswa. Jadi bukan karena adanya ancaman, nanti kalau kalian tidak melakukan ini nanti kalian akan mendapatkan hukuman, ya. Nanti kalau kalian melakukan ini nanti akan saya berikan penghargaan. Bukan karena itu, tapi disiplin positif merupakan sesuatu yang berasal dari internal siswa. Jadi melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Selanjutnya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Seperti tadi ya, sudah saya tampilkan. Nah, sekarang, apa perbedaan pendekatan disiplin positif dengan hukuman? Tentu beda disiplin positif dengan hukuman. Nah, saya tampilkan sebentar. Nah, disiplin positif itu memberikan alternatif lain pada anak. Berarti anak itu punya pilihannya sendiri. Sedangkan dari hukuman hanya ada larangan terhadap anak. Yang kedua, mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik. Itu disiplin positif. Sedangkan hukuman menanggapi perilaku negatif anak dengan cara kasar. Ketiga, anak menaati peraturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Ada kesepakatan, diskusi ya. Sedangkan hukuman, anak menaati peraturan karena mereka diancam atau diomeli. Selanjutnya, disiplin positif konsisten, bimbingan yang tegas. Sedangkan hukuman adalah mengendalikan, ada juga yang memalukan serta melecehkan. Disiplin positif tentu bernilai positif dan menghargai anak, sedangkan hukuman itu negatif dan tidak menghargai anak. Disiplin positif tidak mengandung kekerasan, baik secara fisik maupun verbal maupun ucapan, hukuman secara fisik maupun ucapan. Sedangkan hukuman mengandung kekerasan fisik maupun verbal serta agresif. Disiplin positif konsisten, logis, konsekuensinya logis dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Konsekuensi yang tidak logis dan tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak masuk ke dalam hukuman. Anak harus berubah ketika perilaku mereka memberi dampak negatif pada orang lain. Itu disiplin positif. Sedangkan hukuman adalah anak harus dihukum karena memberi dampak negatif pada orang lain dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Ya, itu saja yang
yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga kata ini tentu ada perbedaannya ya. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Jadi hukuman adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah. Terus lanjut. Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah hasil atau akibat dari konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Itu konsekuensi. Lanjut. Sedangkan restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi itu berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki sesuatu. Nah, sekarang dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi saya mempunyai beberapa pernyataan. Monggo Bapak Ibu bisa menjawab apakah manakah yang termasuk hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Jawaban nomor 1. Bisa dibuka mikrofonnya untuk menjawab. Nomor 1, Sinta tidak memakai sepatu hitam saat upacara sehingga Pak Guru menyuruhnya lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Apakah termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Monggo dijawab. Monggo. Hukuman. Ya, hukuman. Padahal kesalahannya cuma tidak memakai sepatu hitam. Tapi Pak Guru menyuruhnya lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Itu. Kesalahannya cuma tidak memakai sepatu hitam, tapi dia disuruh keliling lapangan sebanyak 3 kali. Berarti hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Itu negatif sekali itu ya. Dan yang kedua, ketika pengendara mobil melanggar lalu lintas, maka ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari pihak yang berwenang. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Monggo dijawab. Konsekuensi. Ya, karena ada peraturan. Nah, peraturan sudah peraturan, disepakati ada. Itu konsekuensinya. Jadi melanggar lalu lintas, konsekuensinya apa? Mendapatkan sanksi tilang. Ya. Yang ketiga, ketika seseorang memposting sesuatu di media sosial, maka mungkin ia akan mendapatkan komentar dari warganet. Termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Bagus ya. Oke, saya setuju, konsekuensi. Kenapa? Nah, sesuatu yang dia lakukan tentu ada timbal baliknya, ada responnya. Kalau dia memposting sesuatu yang tidak baik, maka tentu mendapatkan komentar yang tidak baik dari warganet. Sebaliknya juga sebaliknya kalau dia memposting sesuatu yang bagus. Lanjut. Seorang siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan, atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi dari atas permasalahan tersebut. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Seorang siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan, atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Monggo. Restitusi, Bu. Restitusi. Ya.
Guru dan siswa sama-sama mencari solusi. Itu inti dari restitusi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Lanjut. Oke. Konsep yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, termasuk motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yaitu 1. Motivasi perilaku manusia 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya kan? Berarti dia melakukan sesuatu itu karena orang lain. Itu berarti motivasi bersifat eksternal. Siapa nanti ya? Lanjut. Motivasi yang kedua. Maaf saya. Motivasi yang pertama ya, sebentar. Maaf, saya kembali ke motivasi yang pertama ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan? Itu tadi merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya motivasi kedua. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Motivasi kedua ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Selanjutnya, motivasi ini juga bersifat eksternal karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Bentar ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ada yang mau masuk sebentar? Oke, masuk guys sebentar ya. Sudah saya tekan. Oke, makasih. Lanjut.
Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia, nah panjenengan sedanten tentu memiliki motivasi. Nah, jenengan bisa flashback, terus menilai diri sendiri, jenengan termasuk memiliki motivasi yang mana. Tentu ketiga-tiganya tentu kita pernah melakukannya ya. Mulai dari apa tadi? Mulai dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mungkin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ada juga yang berasal dari diri sendiri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Panjenengan sedanten mungkin bisa menilai diri sendiri, motivasi apa yang bisa jenengan lakukan atas sesuatu yang ingin jenengan lakukan, ingin mendapatkan apa. Lanjut, konsep yang ketiga, kita tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas misalnya atau sekolah itu merupakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu guru dan siswa. Itu membedakan dengan peraturan kelas. Harus disepakati oleh guru dan siswa. Lanjut. Keyakinan kelas, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sekarang, lanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya itu merupakan kalimat positif, bukan negatif atau kalimat larangan. Contoh keyakinan kelas. Misalnya, doa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu. Yang kedua, tentang kebersihan. Misalnya melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Itu keyakinan kelas, bukan dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu kalimat larangan, itu bukan kalimat keyakinan kelas. Jadi kalimat keyakinan kelas itu berasal dari kalimat positif. Oke. Yang ketiga, saling menjaga barang-barang di kelas. Bukan kalimat larangan, dilarang merusak barang-barang atau tidak dilarang mencoret-coret meja murid atau dilarang merusak meja dan kursi ya. Itu kalimat larangan, bukan termasuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kalimat positif, saling menjaga barang-barang di kelas. Terus selanjutnya saling berinteraksi bersama teman. Selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Mungkin terus berseragam sesuai aturan sekolah. Contoh lagi, bersama-sama menghias ruang kelas. Terus lanjutnya, konsep yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Konsep kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, semua manusia itu punya tujuan tertentu atas tindakannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu menurut Maslow ya, yaitu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya sebutkan di dalam gambar tadi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan.
Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu contohnya kebutuhan dasar fisik untuk mempertahankan hidup, misalnya makan, minum, tidur, bernafas, dan lain-lain. Butuh tempat tinggal, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan yang seperti merasa dipedulikan, minta dipedulikan, berbagi dan bekerja sama, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya yaitu kebutuhan untuk harga diri, keinginan untuk dianggap dan berprestasi. Itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Itu contoh dari kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan sebuah pilihan, mau ini atau mau itu. Nah, itu kebebasan. Yang kelima, kebutuhan atas kesenangan. Contohnya kebutuhan untuk bermain, tertawa, ya. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana cara seseorang atau manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan rasa senangnya. Nah, dan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka mereka ada sesuatu atau ada dua kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh mereka. Contohnya kalau anak sedang rese mengganggu temannya, berarti dia butuh kasih sayang, butuh dipedulikan orang lain. Lanjut ke konsep berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, coba saya punya video, Bapak Ibu bisa melihat videonya. Ada 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
tadi adalah video tentang 5 posisi kontrol guru. Menurut panjenengan, nah, jenengan bisa menilai diri Anda sendiri ya. Di mana posisi Anda saat ini ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan? Apakah Anda punya tipe penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemonitor, atau sebagai manajer? Kalau dari posisi kontrol, kemungkinan saya pernah melakukan kelima-limanya. Pernah. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin yang mana pernah melakukannya jika anak melakukan kesalahan. Dari kelima posisi kontrol, nah, penghukum, pembuat merasa bersalah itu berada pada posisi yang negatif, dan pembuat merasa bersalah. Anak merasa bersalah ketika nanti ditujukan kesalahannya. Ya. Sedangkan sebagai teman, pemantau, dan manajer itu posisinya berada pada posisi yang positif. Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tadi di video, di posisi mana sebaiknya guru berada, pada posisi yang mana? Posisi kontrol seorang guru, posisi kontrol restitusi seorang guru. Tentunya dari jawaban tadi di video ada pada posisi ini, manajer. Selanjutnya, jadi posisi yang paling baik digunakan adalah posisi manajer, di mana anak mencari solusi dari kesalahan dari dirinya sendiri. Dia mencari solusinya bersama-sama guru, dengan mereka guru dan siswa akan mencari solusi dari kesalahan siswanya. Di posisi manajer, guru membuat sesuatu bersama murid, misalnya membuat kesepakatan, keyakinan, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat mencari solusinya. Itu adalah posisi kontrol. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kemarin saya melakukan posisi manajer terhadap siswa saya, satu anak tidak memakai topi, yang kedua adalah ada anak yang sedang bertengkar. Saya melakukan praktek gimana ya, melakukan posisi manajer terhadap siswa saya. Lanjut. Dalam posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Mengacu pada restitusi. Ketika kita melakukan restitusi, ada tahap-tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan video tentang tahapan segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru akan melaksanakan posisi manajernya sebagai posisi manajer. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Dari video tersebut, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk berdisiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi restitusi itu membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Menurut saya seperti itu. Restitusi itu memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi kita seorang guru dalam menciptakan kondisi yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Jadi guru itu dapat menggunakan kalimat, misalnya walaupun si anak salah, ya, guru itu bisa menggunakan kalimat semua dari identitas, penstabilan identitas itu semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi pada intinya kalimat tersebut tidak menyudutkan kepada murid dengan memperjelas kesalahannya. Udah itu saja forum kita kali ini, yang tadi mulai dari konsep pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, motivasi sekolah atau kelas, jadi kemudian kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir yang saya tampilkan ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup forum ini. Baik, saya akan tutup forum ini. Jika apabila saya punya kesalahan dalam menyampaikan materi, ya, ini bukan materi dari saya saja yang dari inisiatif saya, tapi ini adalah berasal dari modul 1.4 tentang budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nurul dipun tutup. Wabarakatuh. Oke, terima kasih saya sampaikan. Alhamdulillah acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada forum diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Amin. Acara yang terakhir adalah penutup. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Matur nuwun sedanten, saya tutup nggih. Sama. Terima kasih sudah hadir. Oke Bu. Oke. Terima kasih. Matur nuwun. Bisa live dari layar. Silakan. Terima kasih. Humor ada akid loh. Sedang mengajar mungkin ya.
Oke, stop sharing. Saya pause.